Sekarang kita masuk ke aspek terakhir dalam tes daya dengar ya Bapak Ibu, yaitu menguji kemampuan visual anak usia 6 sampai 12 bulan. Silakan Dok. Baik, terima kasih Mbak. Jadi tes kemampuan visual yang pertama adalah anak diharapkan bisa mengikuti perintah dengan dibantu gerakan badan seperti stop dan berikan mainanmu. Tes ini memang sangat mirip dengan tes sebelumnya terkait kemampuan reseptif anak. Tapi perbedaannya, kalau untuk tes kemampuan reseptif, kita memberikan instruksi tanpa memberikan bantuan gestur tubuh. Nah, untuk melihat tes kemampuan visual ini, kita ingin melihat apakah anak bisa mengikuti instruksi kalau anak diberikan bantuan visual dari gestur tubuh. Ya, seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, kalau anak usia ini kan memang kosakatanya belum sebanyak itu. Jadi mereka lebih mudah mengerti sebuah bahasa dengan adanya tambahan informasi secara visual. Ya seperti bantuan gerak tubuh, gambar, atau dengan dicontohkan. Sama juga seperti tes sebelumnya, perintah yang diberikan pada tes ini bisa disesuaikan dengan apa yang kira-kira sudah sering didengar oleh anak Bapak Ibu. Nah, kita bahas sambil saya putarkan videonya ya Mbak, supaya bisa terbayang. Oke Dok, silakan. Berikut videonya. Tes mandiri ini bisa dilakukan dalam situasi apa saja, Mbak? Kalau dalam video yang kita lihat ini, dilakukan dalam situasi bermain. Untuk memastikan anak memang mendengar perintahnya, pastikan bahwa jarak bicara sudah cukup dekat dan jangan lupa lakukan kontak mata supaya anak bisa menaruh atensi atas ucapan dan gestur tubuh kita. Kalau bisa, kita minimalkan suara-suara yang ada sehingga anak tidak mudah teralihkan perhatiannya. Nah, itu adalah perintah sederhana umum yang biasanya anak usia 12 bulan sudah bisa lakukan di rumah ya Bapak Ibu. Tapi kalau ternyata anak belum bisa melakukannya, pertama-tama kita harus pahami dulu nih Mbak, alasan anak tidak mengikuti perintah. Apakah karena dia tidak paham atau memang dia paham tapi tidak mau melakukannya? Cara membedakannya, kita bisa lihat dari respon anak. Misalnya ketika kita minta mainannya, dia tidak mau kasih dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Nah, kita bisa memberikan pertanyaan lanjutan. Kenapa kok nggak boleh? Anak bisa saja mendekatkan mainannya di dadanya yang menandakan itu mainannya atau dia lagi mau bermain dengan mainannya tersebut. Nah, kalau responnya seperti itu, tidak apa-apa. Karena itu adalah contoh respon yang tepat. Artinya, anak sudah paham apa yang diucapkan orang lain, sehingga ia bisa mengutarakan keinginannya juga. Kalau sudah seperti ini, ya kita harus hargai keinginan anak dan membantunya mendeskripsikan maksud dari gerak tubuhnya itu. Misalnya, oh nggak boleh dipinjem ya? Atau, lagi mau dibuat main ya? Setiap anak akan punya cara merespon yang berbeda-beda. Dipastikan saja bahwa responnya itu tepat sesuai dengan konteks yang sedang dibicarakan. Kalau sudah diberikan perintah sederhana dan dengan bantuan gestur tubuh, tetapi respon anak tampak acuh atau tidak merespon dalam bentuk apapun itu, maka ini harus dibicarakan lebih lanjut. Selanjutnya, selain dapat merespon perintah dengan bantuan gerakan badan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah untuk mengetes kemampuan visual anak dengan melihat apakah anak sudah bisa secara spontan memulai permainan dengan gerakan tubuhnya. Misalnya, menggerakkan tangannya seperti mengajak bermain po ame-ame atau bermain cilukba, seperti contoh ini. Nah, dari contoh tadi, terlihat anak sudah bisa mengikuti gerakan dan aturan bermainnya. Ini merupakan salah satu tes kemampuan visual anak usia 6 sampai 12 bulan. Di mana ketika kita mengajak anak memulai permainan dengan bantuan gerakan tubuh, maka anak diharapkan secara spontan bisa mengikuti. Apalagi kalau mereka sudah sering memainkan permainan ini. Dalam kegiatan ini, sebenarnya membuktikan bahwa anak berhasil memproses informasi visual yang diterima dari lingkungannya. Anak mulai mempelajari pola yang muncul dari sebuah rutinitas yang terjadi. Misalnya, seperti tadi jika sudah muncul suara, ciluk, anak paham bahwa gerakannya adalah menutup wajah, dan jika sudah berbunyi ba,
artinya membuka wajah. Kemampuan ini berkembangnya secara bertahap dan tidak tiba-tiba saja anak langsung bisa melakukannya. Awalnya, kalau diajak bermain, mungkin anak hanya senyum-senyum atau tertawa-tertawa. Kemudian, ketika sudah bisa menggabungkan huruf konsonan dan huruf vokal, mereka bisa ikut mengucapkan kata ba. Nah, mulai usia 9 bulan sampai usia 12 bulan, baru anak kemudian mulai bisa mengikuti gerakan permainan ini walaupun mungkin tidak lancar. Seperti itulah kira-kira perkembangan anak dalam mempelajari apa yang terjadi di sekitarnya. Wah, ternyata proses anak bisa mengerti sesuatu yang terjadi itu panjang sekali ya, Dok. Apakah ada lagi, Dok, tesnya? Untuk saat ini, coba lakukan tes daya dengar yang sudah saya jelaskan semua ya, Bapak Ibu. Silahkan mencobanya di rumah. Jika sekiranya anak belum bisa melakukan tes-tes yang diberikan di usia 6-12 bulan, Bapak Ibu bisa mengkonsultasikannya dengan ahli untuk mengetahui penyebabnya. Dimulai dari kemampuan ekspresif, kemampuan reseptif, dan kemampuan visualnya. Oke, jadi saya rangkum sedikit ya. Untuk tes daya dengar ada 3 kemampuan yang harus dilihat, yaitu kemampuan ekspresif, reseptif, dan visual. Masing-masing terdiri dari beberapa tes yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Betul, Mbak. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu talk show kita kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah menonton dan mengikuti talk show dari awal hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.